merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya Meli Rosiana, Saya Resyanita Prativi dari Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan. Program studi Tadris Biologi. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membuat sebuah video Tugas dari mata kuliah morfologi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Suraida Tentang struktur batang tumbuhan. Oke guys, yuk sekarang kita masuk kepada struktur morfologi batang pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Di urutan pertama ada Certostachys renda atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pinang atau palem, merupakan tanaman soliter yang tumbuh secara individual. Batangnya lurus dengan ketinggian mencapai 20-30 meter, berdiameter antara 25-30 cm loh. Batang pohon pinang memiliki ruas bekas daun atau nodus yang jelas dengan jarak berkisar 15-20 cm setiap ruasnya. Namun ukuran tersebut tergantung dengan varietasnya ya. Pohon pinang juga memiliki kegunaan lain. Salah satunya adalah untuk bahan membuat talang atau saluran air. Di urutan kedua, Jatropha multifada atau yang sering kita dengar dengan nama daun jarak, merupakan sejenis tumbuhan yang berasal dari wilayah Meksiko dan Amerika bagian selatan. Manfaat daun jarak sudah sangat lazim digunakan orang sebagai tanaman herbal. Salah satunya yaitu dapat mengobati rematik. Jarak memiliki batang berbentuk bulat licin, berongga, berbuku-buku jelas dengan tanda bekas tangkai daun yang lepas. Warna tumbuhan hijau bersemburat merah, sedangkan daunnya tumbuh berseling berbentuk bulat dan ujungnya sedikit runcing. Di urutan ketiga ada ketepeng atau dengan bahasa Latin Terminalia catapa, merupakan tanaman liar semak, perdu, rimbun yang berasal dari Amerika tropis. Ketepeng merupakan tanaman liar yang dapat tumbuh di mana saja. Akan tetapi, paling banyak dijumpai di pinggiran sungai, semak belukar, kebun, sawah, hingga ladang. Batangnya berkayu, berbentuk bulat, simpodial, kulit batang berwarna coklat kotor. Daunnya mengandung alkaloida, saponin, flavonoida, tanin, dan antrakinon. Ketepeng kerap kali dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit luar kulit tubuh ketimbang dalam. Di urutan yang keempat ada puring atau Chodiaeum sp yang merupakan tanaman yang berasal dari Kepulauan Nusantara yang memiliki bentuk dan warna daun yang sangat bervariasi. Secara botani, puring adalah kerabat jauh singkong serta kastuba. Ciri dari batangnya menghasilkan lateks berwarna putih pekat dan lengket. Tanaman puring juga memiliki manfaat sebagai tanaman berkhasiat obat dan dapat menyerap unsur timah hitam. Di urutan kelima ada jahe atau Alpinia galanga. Sudah tidak asing lagi bukan? Jahe adalah tanaman rimpang yang sering kita jumpai di sekitar kita loh. Sebagai tanaman obat tradisional maupun bumbu dapur, jahe mengandung zat gingerol dan sogal sebagai antioksidan. Jahe merupakan tanaman berbatang semu, tinggi 30 cm sampai dengan 1 meter. Tegak, tidak bercabang, tersusun atas lembaran pelepah daun, berbentuk bulat, berwarna hijau pucat, dan warna pangkal batang kemerahan. Di urutan ke-6 ada bayam atau Amaranthus spinosus, merupakan tanaman semusim dan tergolong sebagai tumbuhan CE4 yang mampu mengikat gas CO2 secara efisien sehingga memiliki daya adaptasi yang tinggi pada beragam ekosistem.
Bayam memiliki siklus hidup yang relatif singkat. Umur panen bayam 3-4 minggu. Batang bayam termasuk dalam tipe monopelial. Artinya sifat batang bayam biasanya bentuknya bulat berair, lunak dan tak berkayu. Warna batangnya tergantung pada jenisnya seperti bayam hijau. Manfaat bayam untuk kesehatan adalah mencegah stres oksidatif, membantu mencegah kanker, mengatasi diabetes, menurunkan tekanan darah, dan membantu meredakan resiko serangan asma. Yang terakhir adalah rumput kenop atau dengan bahasa Latin Kilinga monocephala, merupakan tanaman rumput liar dan dikenal dengan nama daerah rumput siku-siku, daun mutiara, lidah ular atau katepan. Rumput ini tumbuh subur di tanah yang lembab, di kebun kosong yang basah, halaman rumah, pinggir jalan, dan selokan. Rumput mutiara terkenal sebagai tanaman obat yang dimanfaatkan di Cina, India, dan wilayah Asia Tenggara untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Batang rumputnya bersegi empat, gundul atau dengan sisik sangat pendek, bercabang, dengan tebal 1 mm, dan berwarna hijau kecoklatan sampai hijau keabu-abuan. Daunnya relatif kecil dengan panjang daun 2-5 cm. Rumput mutiara mengandung 2 senyawa aktif, yaitu asam ursolat dan asam uleanolat, yang terbukti dapat mencegah perkembangan pembelahan sel kanker ke tahap yang lebih ganas. Baiklah, itulah beberapa penjelasan kami tentang struktur morfologi batang. Dari ketujuh bahan tersebut dapat kami simpulkan, batang merupakan bagian utama dalam tumbuhan. Sebagai penopang daun, batang biasanya membentuk cabang yang di ujungnya diakhiri dengan daun. Batang sendiri memiliki fungsi diantaranya adalah memperluar penyerapan matahari. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. See you, bye!